Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dream Team akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat dan juga mempresentasikan Google Form yang telah kami buat yang akan juga dibagikan kepada peserta untuk diisi pada saat penyuluhan dilakukan. Pertama-tama, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Reza Arsaditama. Saya Muhammad Nur Asadul Mas'ud. Saya Rian Dwi Darmawan. Saya Muhammad Rafli Bahtiar. Saya Andika Prastia. Berikutnya presentasi proposal akan diawali oleh teman saya, Asa. Di sini ada halaman cover proposal dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Asa. Ya baik, saya akan melanjutkan dari halaman pengesahan. Di halaman pengesahan terdapat sebuah judul. Judul dari kelompok kami adalah pengenalan informatika kepada masyarakat melalui computational thinking. Kemudian ada nama tim. Setelah nama tim ada nama ketua pengusul yang diketuai oleh Reza Arsaditama. Selanjutnya jumlah anggota. Jumlah anggota dari kelompok kami adalah 5 orang. Setelahnya ada dosen pendamping. Dosen pendamping kami adalah Bu Nurul Anissa Sriwinarse. Berikut adalah data dirinya. Setelah itu lokasi mitra. Lokasi mitra ada di nama mitranya Remaja RT 02 RW 06. Ya, setelah itu waktu tempuh ke lokasi dari Udinus adalah 20 menit. Setelah halaman pengesahan terdapat daftar isi. Berikut adalah lampiran dari daftar isi yang bisa Anda lihat di file dari PDF kami. Setelahnya ada ringkasan proposal. Isi dari ringkasan proposal adalah dunia informatika telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Informatika telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Proposal ini mengusulkan program penyuluhan kepada masyarakat RT 02 RW 06 Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dunia informatika dan pentingnya keamanan digital. Selain penyuluhan, program ini juga akan menyertakan sesi interaktif yang melibatkan peserta dalam permainan interlan dari Google. Permainan ini dirancang untuk mengajarkan konsep keamanan digital dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Mas Rian. Oke, berikutnya terdapat pendahuluan. Dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, informatika telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pemahaman tentang informatika bukan lagi menjadi kemewahan, tetapi telah menjadi suatu kebutuhan esensial bagi setiap individu. Namun sayangnya tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan dan keterampilan informatika. Banyak orang, terutama di kalangan yang kurang beruntung, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memahami teknologi informasi. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan program pengenalan informatika kepada masyarakat agar semua individu dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi ini. Proposal ini bertujuan untuk menguraikan rencana dan tujuan dari program kami. Program ini akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengedukasi masyarakat dalam hal informatika. Melalui serangkaian pelatihan yang kami siapkan,
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan informatika di kalangan masyarakat. Kemudian, perumusan masalah. Bagaimana cara memperkenalkan informatika kepada masyarakat dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, tujuan utama adalah mengenalkan masyarakat mengenai informatika dan teknologi melalui pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Manfaat dari program ini dari masyarakat yaitu mengenal dunia teknologi, kemudian meningkatkan computational thinking, menambah wawasan tentang teknologi, dan mengenal dasar-dasar pemrograman. Manfaat untuk perguruan tinggi yaitu meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa dalam menghadapi dunia nyata masyarakat. Kemudian metode pelaksanaan akan dijelaskan oleh Mas Reza Dwitama. Oke, berikutnya metode pelaksanaan. Nah, di sini kami berencana untuk menyelenggarakan penyuluhan informatika yang informatif dan interaktif kepada para peserta dengan cara menyajikan materi melalui presentasi yang menarik dan jelas. Nah, materi-materi yang akan kami presentasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan informatika. Di situ kami akan menjelaskan apa itu informatika, sejarah dan perkembangannya, dan peran informatika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu hardware dan software. Kami akan memperkenalkan perangkat keras atau hardware kepada peserta dan juga akan memperkenalkan perangkat lunaknya dan menjelaskan perbedaan antara sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Yang ketiga yaitu jaringan dan internet. Kami akan menjelaskan bagaimana jaringan komputer bekerja, memperkenalkan internet, peramban web atau browser, dan alamat web. Lalu kami juga akan menjelaskan keamanan online dan pentingnya melindungi informasi pribadi. Yang keempat, menerangkan komputasi awan atau cloud computing. Di situ kami akan menjelaskan bagaimana konsep komputasi awan dan juga manfaat dan risiko penggunaan layanan awan. Yang kelima yaitu pemrograman dan kode. Kami akan memperkenalkan pemrograman dan peranannya dalam pembuatan perangkat lunak dan juga menjelaskan pentingnya sebuah kode atau coding dalam dunia digital. Yang terakhir yaitu keamanan cyber. Di situ kami akan menjelaskan ancaman cyber dan cara melindungi diri dari serangan cyber. Kami juga akan menjelaskan bagaimana password atau kata sandi yang kuat itu dapat melindungi kita dari para hacker atau ancaman cyber lainnya. Selain materi yang akan kami presentasikan seperti ini, kami juga akan melakukan sesi interaktif dengan cara bermain permainan Interland yang dibuat oleh Google. Tujuan dari permainan tersebut adalah mengedukasi para peserta agar dapat bersosialisasi di internet dengan baik dan benar. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafli. Untuk yang selanjutnya ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang pertama, partisipasi peserta. Jumlah peserta yang aktif berpartisipasi dalam penyuluhan dan game Interland dapat menjadi indikator awal keberhasilan. Semakin banyak peserta yang hadir dan berpartisipasi, semakin baik. Lalu ada peningkatan pengetahuan. Indikator utama adalah sejauh mana peserta meningkatkan pengetahuan mereka tentang informatika dan keamanan cyber. Ini dapat diukur melalui hasil kuesioner pra dan pasca penyuluhan yang mencakup pengetahuan sebelum dan setelah acara. Lalu ada kualitas feedback peserta. Evaluasi dan umpan balik dari peserta, baik selama maupun setelah penyuluhan, dapat menjadi indikator keberhasilan. Jika peserta memberikan umpan balik positif dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari acara tersebut, itu adalah tanda positif. Lalu ada
partisipasi dalam kuesioner. Jumlah peserta yang mengisi kuesioner sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan menjadi indikator seberapa banyak mereka aktif terlibat dalam evaluasi program. Kemudian ada perilaku pasca program. Jika peserta mulai menerapkan praktik keamanan cyber yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari setelah penyuluhan, ini dapat menjadi indikator keberhasilan. Misalnya, mereka menjadi lebih waspada terhadap penipuan yang ada di internet. Lalu yang terakhir, kesesuaian dengan tujuan program. Indikator akhir adalah sejauh mana program mencapai tujuannya. Jika tujuan program adalah meningkatkan pemahaman tentang keamanan cyber dan ini terjadi, maka program dapat dianggap berhasil. Selanjutnya, luaran yang dihasilkan. Luaran wajib dari program ini yang pertama, panduan penggunaan program Interland yang digunakan untuk melatih computational thinking, lalu poster hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemudian video pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan isian profil kegiatan. Lalu ada luaran tambahan dari program, yaitu publikasi media, baik media sosial atau media massa. Lalu ada publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Kemudian untuk jadwal kegiatan, kami melakukan survei dan diskusi dengan mitra pada bulan pertama dari minggu 1 sampai minggu 3. Lalu untuk observasi lokasi dan pengumpulan data kami lakukan pada minggu pertama bulan pertama minggu keempat dan bulan kedua minggu pertama. Lalu ada penyusunan proposal dilakukan pada bulan kedua minggu kedua. Lalu persiapan materi yang akan diterima masyarakat pada minggu ketiga bulan kedua. Penyuluhan tentang informatika kepada masyarakat pada minggu keempat bulan kedua. Evaluasi kegiatan bulan ketiga minggu pertama. Penyusunan rencana minggu kedua bulan ketiga dan pembuatan laporan minggu ketiga bulan ketiga. Selanjutnya GFOM yang akan dijelaskan oleh teman saya Andika Prasetya. Dan yang terakhir adalah kuesioner yang akan diisi oleh mitra kami yang berjudul Pre dan Post Test Pengenalan Teknologi dan Informatika. Berikut adalah isi kuesionernya, ada beberapa pertanyaan. 1. Apakah Anda memiliki pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan informatika? Selanjutnya, seberapa akrab Anda dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer? Kemudian, apakah Anda pernah menggunakan komputer atau perangkat digital sebelumnya? Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman dengan internet sebelumnya? Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengetahuan tentang cybercrime? Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengetahuan tentang kode atau pemrograman sebelumnya? Dan yang terakhir, apakah Anda pernah mendengar program Interland yang dibuat oleh Google? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.